Baik, sekarang kita akan memulai lagi di materi atau chapter keempat, working with list. Jadi di working with list ini kita banyak menggunakan sintaks yang berhubungan langsung dengan list-list, baik itu yang bisa kita pakai secara list berurutan maupun dengan list yang akan kita kombinasikan dengan teks atau kalimat. Baik, di sini yang pertama itu ada perulangan for. Jadi perulangan for ini digunain untuk mengulangi elemen yang sudah diketahui banyak perulangannya. Jadi ketika kita memakai kode for itu kita harus mengetahui dulu berapa banyak atau apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam variabel. Contohnya di sini kan ada variabel underscore alat tulis. Jadi di sini sudah diketahui elemen-elemennya itu ada apa aja. Jadi elemen-elemennya itu ada pulpen, buku, pensil. Kemudian bisa kita tuliskan sintaksnya for alat tulis. Jadi untuk menggunakan perulangan for ini kita harus membuat variabel baru. Contohnya di sini alat tulisnya saya gabung. Di sini kan ada underscore, di sini saya gabung saja karena kita membuat variabel baru untuk di perulangan for ini. Jadi for alat tulis in alat underscore tulis. Terus kita mencetak itu menggunakan tipe data string. Jadi harus kita tambahkan huruf F terus tanda petik baru kalimatnya. Alat yang sering dipakai itu alat tulis dot title tutup buka kurung. Kemudian dia akan mencetak sesuai dengan banyaknya elemen yang ada di dalam variabel. Di sini kan elemennya ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 kalimat ini yang bakal di print sesuai dengan banyaknya jumlah elemen yang ada di dalam variabel. Maka dia langsung akan nge-print. Alat yang sering dipakai adalah ini pulpen, alat yang sering dipakai adalah buku, alat yang sering dipakai adalah pensil. Dan di sini kan kita tadi sudah menambahkan sintaks yaitu dot title. Dari materi sebelumnya, kalau kita menambahkan sintaks dot title tutup buka kurung itu, maka variabel yang ada di dalam sini itu huruf pertamanya akan berubah ketika di print, berubah menjadi huruf besar. Jadi P terus B terus P ini bakal kalau di print atau dicetak bakal berubah menjadi huruf kapital. Terus yang kedua itu membuat daftar numerik. Di sini banyak tipenya. Untuk membuat daftar numerik ada 3 tipe. Untuk tipe yang pertama ini kalau kita membuat daftar numerik biasanya kita membuat daftar yang berhubungan dengan angka. Misalnya 1 titik bla bla bla, 2 titik bla bla bla. Nah, itu yang pertama, fungsi yang pertama kita bisa memakai fungsi range. Jadi fungsi range ini banyak dipakai untuk list yang istilahnya list yang berurutan ke bawah, bukan ke samping. Banyak dipakai untuk hal tersebut. Nah, contohnya di sini masih menggunakan perulangan for value atau nilai di dalam in range. Jadi for value in range atau for nilai yang ada di dalam range. Jadi yang ada di dalam range ini kita sudah tentuin 1 sampai 5. Jadi dapat ditulis 1,5. Jadi untuk nilai yang ada di range 1 sampai 5 itu terus kita akan mencetaknya. Itu dengan perintah print value. Jadi yang kita akan cetak ini value yang ada di dalam range tersebut. Range tersebut adalah 1 sampai 5. Maka dia akan print 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa dia tidak akan memprint sampai 5? Karena kalau dalam Python sendiri itu dia mulai menghitung dari nilai pertama yang diberikan, tetapi dia akan berhenti pada nilai satu nilai sebelum nilai range tersebut. Jadi dia akan berhenti pada nilai sebelum nilai kelima. Jadi sebelum nilai kelima ini adalah nilai keempat. Jadi maka dia akan ngeprint hanya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nantinya kita akan pengen ngeprint atau pengen mencetak angka yang sesuai dengan kemauan kita, itu kita bisa tambahkan 1 di range tersebut. Misalkan kalau kita mau pengen ngeprint 1 sampai di sini pengen ngeprint 1 sampai 5.
Maka di sini kita tinggal tambahin 1. Jadi range-nya 1 sampai 6 dan selanjutnya seperti itu. Terus yang ke B, membuat daftar dengan list. Jadi untuk membuat daftar dengan list ini dia kebanyakan untuk list-list yang ke samping, tapi bisa juga digunakan untuk list-list yang ke bawah. Nah, untuk contohnya ini saya ada kasih variabel numbers sama dengan list, terus read list range di antara 1 sampai 6, terus print numbers atau print dari variabel numbers tersebut. Nah, sama seperti tadi di sini, dia tidak akan mencetak sampai angka 6, tapi dia mencetak hanya satu angka sebelum angka range terbesar yang mau kita print. Jadi di sini kan range terbesarnya itu 1 sampai 6, yang terbesarnya adalah 6. Dia hanya ngeprint atau hanya mencetak satu angka sebelum angka tersebut atau satu angka sebelum angka 6, yaitu angka 5. Jadi dia akan ngeprint atau dia akan mencetak 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini bisa dipakai untuk list kalau teman-teman semua pengen pakai untuk listnya secara menyamping. Tapi kalau untuk memakai list secara dari atas ke bawah, mungkin bisa pakai list dengan perulangan range. Kemudian kita bakal kombinasikan dari fungsi range dan list. Nah, di sini saya ada soal di mana kita mau menentukan angka genap yang ada di dalam angka 1 sampai dengan angka 10. Jadi saya akan jelaskan untuk sintaksnya. Event underscore numbers artinya kan angka genap, ini variabelnya saja. Kemudian sama dengan list ini kan kita menggunakan list yang untuk ke samping, jadi kita menggunakan sintaks list. Terus range itu range antara di sini range-nya itu dimulai dari angka 2, karena angka 2 itu termasuk dalam bilangan genap. Terus dia akan menambahkan angka 2, dan karena genap itu harus ditambah dengan 2 kali dari angka 2. Jadi dimulai dari angka 2 lalu menambahkan 2 berulang kali. Jadi penjelasannya dimulai dari angka 2, dia akan mengulang angka atau mengalikan angkanya 2 kali sampai pada ke indeks ke-11. Jadi indeks ke-11 itu berupa 10. Karena seperti yang saya bilang tadi di sini, kalau misalkan kita pengen membuat range dengan keinginan kita harus menambahkan satu angka. Misalkan di sini 10. Jadi kita harus menambahkan satu angka di range-nya jadi 11. Jadi penjelasannya mulai dari angka 2 lalu menambahkan 2 berulang kali hingga mencapai atau melewati titik akhir pada angka atau indeks ke-11. Jadi dapat dihasilkan untuk list bilangan genap dari sintaks tersebut didapatkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi sesuai dengan sintaks yang sudah kita input. Nah, terus yang ketiga, karena kita tadi sudah membuat daftar dengan daftar numerik atau daftar angka, kemudian yang ketiga ini kita akan membuat daftar atau kita akan membuat statistik sederhana dengan angka. Jadi di sini saya hanya memakai untuk data-data statistik 3 tipe saja. Di sini bisa kita lihat ada variabel nomor. Di dalam variabel nomor ini ada elemen atau nilainya atau value-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Terus di sini misal dari variabel tersebut saya mau cari nilai paling kecil atau nilai minimal. Jadi saya dapat memasukkan kodenya, yaitu print buka kurung, kuncinya di sini adalah min. Jadi min atau minus atau minimal, ya.
Jadi kita sudah masukkan perintah yang ingin kita cari, yaitu nilai minimalnya. Kemudian kita masukkan variabel yang akan kita input. Jadi variabel yang akan kita input di sini ada nomor. Jadi dia akan mengeksekusi nilai dari variabel nomor tersebut yang paling minimal adalah apa. Dan di sini dapat di-print nilai yang paling minimal itu sama dengan 0. Kemudian kalau di sini dari variabel nomor saya ingin mencari nilai yang paling tinggi atau nilai maksimal. Nah, di sini saya menggunakan sintaks yaitu max. Jadi di sini Python akan secara otomatis mencari nilai yang paling besar. Jadi dalam nilai paling besar di variabel nomor ini ada 9. Kemudian kalau misalkan kalian nanti bakal dikasih soal, itu jumlahkan semua angka atau nilai yang ada di variabel nomor. Itu dapat menggunakan perintah sum. Ya. Jadi dia akan menjumlahkan semua nilai yang ada di variabel nomor. Misalkan ini kan ada variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi dia akan menambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 0 sampai nilai atau elemen yang terakhir. Nah, di sini kalau dari variabel nomor itu didapatkan hasilnya 45. Jadi bisa kita simpulkan dari variabel nomor ini nilai minimalnya adalah 0, nilai maksimalnya adalah 9, dan penjumlahan secara total di variabel nomor ini adalah 45. Kemudian menggunakan list comprehension. Jadi list comprehension ini merupakan sebuah fungsi yang mengizinkan kita untuk membuat suatu list dari list suatu yang sudah ada. Dan ini juga berguna saat membuat daftar besar karena menghemat baris kode dan lebih efisien. Nah, di sini contohnya saya akan mencari kuadrat atau pangkat 2 dari nilai. Mungkin kita langsung saja contohnya. Misalkan ini dia dikasih nama variabel squares, ya. Terus sintaksnya di variabel squares ini value itu tanda bintangnya ada 2, terus ada angka 2, artinya itu dipangkatkan 2 di dalam atau in range, dan jadi in range 1 sampai 11. Jadi kita menginginkan kita akan memangkatkan dengan pangkat 2 itu di range 1 sampai 10. Dan jadi kalau untuk 1 sampai 10 di kodenya kita tambahin 1 lagi di angka terakhirnya jadi 11. Jadi di sini in range 1 sampai 11, tetapi dia akan nge-print tetap memang 1 sampai 10. Nah, dari kode ini terus kita print square. Karena square ini adalah variabelnya, jadi kita print square. Jadi yang akan ke print yaitu mulai dari pangkat 2 dari 1 sampai 10. Pangkat 2 dari 1 sampai 10 itu ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Jadi ini sangat memudahkan atau istilahnya iring baris buat nantinya kalau misal kita ngoding dan memang memerlukan sintaks-sintaks yang simple dan mudah dimengerti, kita dapat menggunakan list comprehension. Kemudian yang kelima, ini adalah memotong atau slicing daftar. Jadi dari daftar-daftar yang sudah kita buat bisa kita istilahnya bisa kita potong atau kita slicing dari daftar tersebut. Mungkin kita langsung ke contohnya saja. Jadi di sini itu ada variabel alat underscore tulis, di mana di dalam variabel tersebut ada nilai pulpen, buku, pensil, dan penghapus. Kemudian di sini saya akan hanya memilih atau memotong dari 0 sampai dengan 2. Jadi bisa dihitung. Ini kan dari indeks 0, 0, 1, 2, 3. Jadi dari perintah
angkanya ini 0, 1, 2. Jadi dari 2 dan seterusnya ke sana ke kanan itu dia akan dipotong, istilahnya dia tidak akan ikut di print. Jadi yang akan ikut di print itu dari sebelum indeks kedua, yaitu pulpen dan buku. Kemudian yang keenam itu ada perulangan melalui slice atau pemotongan daftar. Ini bisa kita lihat langsung ke contohnya. Jadi di sini ada perulangan for alat tulis. Alat tulis ini variabel baru. Kemudian di dalam variabel alat underscore tulis. Di sini titik 2, 3. Maksud 3 di sini kita bisa hitung di variabel tersebut 0, 1, 2, 3. Jadi yang akan dihapus itu indeks yang ketiga sesuai dengan perintah di sini 0, 1, 2, 3. Yang akan dihapus adalah penghapus. Maka yang akan di print itu alat yang biasa digunakan adalah pulpen, buku, dan pensil. Karena keterangannya di sini indeks ketiga dan seterusnya itu akan dihapus dan indeks yang sebelumnya akan di print. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu menyalin daftar. Jadi menyalin daftar ini istilahnya variabel yang ada di dalam alat tulis ini kan nggak mungkin kita gunain lagi. Misalkan saya membuat satu kalimat, terus saya membuat kalimat baru lagi, dari situ saya bisa menggunakan variabel baru, tetapi dalam isi atau nilai elemen yang ada dalam variabel sebelumnya itu bisa saya salin. Contohnya di sini alat underscore tulis, nilainya ada pulpen, buku, pensil, dan penghapus. Terus di sini saya membuat variabel baru lagi yaitu perlengkapan. Perlengkapan saya mau salin dari nilai variabel alat tulis. Jadi saya tinggal tulis lagi variabel baru yaitu perlengkapan sama dengan kita tulis lagi nama variabelnya dengan ditambahkan buka tutup kurung siku dan di dalamnya ada titik 2. Itu mengidentifikasi kalau semisal perlengkapan ini menyalin nilai yang ada di dalam variabel alat tulis, sehingga mungkin kalau di print itu seperti ini hasilnya. Alat yang sering digunakan itu biasanya langsung print alat tulis, yaitu print alat tulis ya seperti isinya di sini. Nilainya ada pulpen, buku, pensil, dan penghapus. Terus kalau saya pengen membuat kalimat yang kedua atau selanjutnya yaitu alat tulis punya teman saya itu dengan variabel perlengkapan, jadi print perlengkapan, maka dia akan mencetak kembali atau menyalin kembali variabel dari alat tulis ini. Jadi alat tulis punya teman saya yaitu pulpen, buku, pensil, dan penghapus. Mungkin sekian untuk penjelasan di chapter 4. Terima kasih.